Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali lagi membahas bagian terakhir dari bab ruang vektor, yaitu mengenai basis ruang baris, basis ruang kolom, dan juga basis ruang solusi. Oke, misalkan suatu matriks A berikut, yaitu min 1, min 2, min 1, 1, 1, 2, 3, min 1, 1, 2, 2, min 1, ini kita jika diminta untuk menentukan basis ruang baris dan juga basis ruang kolom, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan operasi baris elementer sedemikian sehingga matriks A berikut berubah menjadi matriks epsilon baris tereduksi. Nanti dicek lagi materinya untuk merubah matriks menjadi matriks epsilon baris tereduksi. Ada di video-video bagian awal, di bab-bab awal, yaitu tentang operasi baris elementer. Oke, kita review sedikit bahwa bagian kuning ini dikatakan vektor baris dan bagian hijau ini dikatakan vektor kolom. Tadi saya sampaikan bahwa untuk mencari basis ruang baris serta basis ruang kolom, ya pertama kita akan bahas basis ruang baris terlebih dahulu. Kita harus melakukan OBE matriks A berikut menjadi matriks bentuk epsilon baris tereduksi. Ya, setelah kita OBE, ternyata kita dapatkan bentuk matriks epsilon baris tereduksinya adalah seperti ini. Ya. Maka dari sini sebetulnya kita langsung bisa menemukan basis ruang barisnya. Ya. Perhatikan kolom-kolom pada matriks hasil OBE di atas ya. Matriks A di atas mempunyai basis ruang kolom yaitu ini. Mengapa kok basis ruang kolomnya ini ya? Jadi kita perlu tandain mana kolom-kolom ya, maksud saya basis ruang kolom ya. Kita perlu tandai kolom-kolom mana yang mempunyai satu utama, yaitu kolom ini dan juga kolom ini. Mempunyai kolom ini merupakan kolom yang mempunyai satu utama. Dan kita lihat, ini adalah kolom ke-1 dan kolom ke-3. Perhatikan pada matriks awalnya, kolom ke-1 dan kolom ke-3 adalah ini dan ini. Maka basis ruang kolomnya adalah ya yang saya beri kotak merah ini, yaitu min 1, 1, 1 dan min 1, 3, 2. Ini. Ya. Kemudian, jika ingin menentukan basis ruang baris, maka caranya adalah kita perlu transposkan terlebih dahulu matriks A. Ya. Kemudian setelah itu, mungkin bisa kita tulis dulu ya hasil transposnya. A transpos adalah min 1, min 2, min 1, 1, min 1, min 2, min 1, 1, kemudian 1, 2, 3, min 1, 1, 2, min 3, 1, 1, 2, 3, min 1 ya maksudnya, sorry. 1, 2, 3, min 1, kemudian 1, 2, 2, min 1. Ya, ini adalah hasil transposnya. Kemudian setelah kita melakukan transpos, maka kita perlu OBE sedemikian sehingga matriks berikut berubah menjadi bentuk matriks epsilon baris tereduksi, yaitu berikut. Dari sini kita perlu lihat kolom-kolom yang mempunyai unsur satu utama adalah kolom pertama dan kolom kedua. Ya, dan ini bersesuaian dengan ini, kolom pertama, kolom kedua. Ya, dari sini kita langsung bisa menentukan bahwa basis ruang barisnya adalah min 1, min 2, min 1, 1, dan 1, 2, 3, min 1. Ini dia. Oke. Ini adalah basis ruang kolom dan juga basis ruang baris. Setelah itu kita akan membahas tentang dimensi.
ya. Setelah belajar tentang basis, maka kita harus tahu juga tentang dimensi. Jadi setiap basis itu pasti mempunyai dimensi. Dan dimensi yang dimaksudkan di sini adalah banyaknya basis. Ya, banyaknya basisnya berapa. Jadi basis ruang barisnya di sini punya berapa dimensi? Yaitu 1, 2. 2, ya. Kemudian basis ruang kolomnya ada berapa? 1, 2. 2 juga sama. Ya, maka dari sini bisa disimpulkan bahwa setiap dimensi basis ruang baris itu pasti sama dengan dimensi basis ruang kolom. Ya, dimensi ini yang dinamakan dengan rank. Ya, jadi rank dari matriks A di atas itu adalah 2. Ya, ranknya 2 karena dimensinya sama. Ya, dimensi basis ruang barisnya sama dengan dimensi basis ruang kolomnya yaitu 2 sehingga ranknya adalah 2. Yang terakhir kita akan bahas tentang basis ruang solusi. Diberikan sistem persamaan linear homogen sebagai berikut. 2P plus Q min 2R min 2S sama dengan 0, P min Q plus 2R min S sama dengan 0, min P plus 2Q min 4R plus S sama dengan 0, dan 3P min 3S sama dengan 0. Di sini kita diminta untuk menentukan basis ruang solusi bagi SPL tersebut. Pertama-tama kita perlu tuliskan dulu ya dalam bentuk seperti ini. Jadi tuliskan saja koefisien-koefisiennya. Jadi baris pertama adalah 2, 1, min 2, min 2, 0. Ya, ini ya, 2, 1, min 2, min 2, 0. Kemudian, kemudian baris kedua adalah 1, min 1, 2, min 1, 0. Baris ketiga min 1, 2, min 4, 1, 0. Dan baris terakhir 3, 0, 0, min 3, 0. Oke. Setelah itu seperti biasa kita perlu lakukan OBE pada matriks ini sedemikian sehingga kita bisa menemukan matriks bentuk epsilon baris reduksinya, yaitu matriks ini. Dari sini kita lihat kolom-kolom yang memuat satu utama adalah kolom pertama dan kolom kedua. Ya, oke. Jadi kita punya solusi SPL homogen tersebut adalah PQRS sama dengan ini ya. Ini kalau dari sini kita bisa menuliskan kembali ini dalam bentuk perkalian matriks seperti ini ya. 1, 0, 0, min 1, 0, 1, min 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dikalikan dengan tadi variabelnya adalah PQRS sama dengan 0, 0, 0, 0. Ya, ini sebetulnya sudah pernah pada materi sistem persamaan linear, mungkin kita perlu review sedikit. Maka perkalian ini kita peroleh baris pertama kalikan PQRS kita peroleh P min S sama dengan 0. Kemudian baris kedua kita kalikan PQRS kita punya Q min 2R sama dengan 0. Ya, dari sini kita perlu membuat solusi tadi dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi kita perlu suatu parameter. Ya, di sini kita perlu suatu parameter. Jadi kita misalkan, ya saya tuliskan di sini yang kosong. Kita misalkan P itu adalah A. Maka kita punya P sama dengan S dari sini ya. Dari sini kita punya P sama dengan S. Maka ini P-nya ini adalah A ya. Jadi S adalah A. Kemudian kita misalkan juga bahwa R adalah B misalkan ya, di mana A, B ini adalah suatu parameter.
ya. Maka jika R sama dengan B, maka kita punya Q sama dengan 2R sama dengan 2B. Dari sini kita punya solusi P, Q, R, S sama dengan P-nya adalah A, kemudian Q-nya adalah 2B, R-nya adalah B, dan S-nya adalah A. Maka ini sama dengan A 00A ditambah 02B B 0. Saya akan pindah ke sini ya, yang kosong. Maka ini jika A-nya saya keluarkan, maka kita punya A kali 1001 ditambah B kali 0210. Ini adalah yang dituliskan di bawah ini. Ya, sama ya, seperti ini. Dari sini, maka kita bisa simpulkan bahwa basis ruang solusinya adalah ini, yaitu 100 dan 0210. Dan di sini kita tahu bahwa dimensinya ada 1, 2, 2. Ya. Nah, dimensi dari basis ruang solusi itu disebut sebagai nulitas. Jika basis ruang baris dan basis ruang kolom itu disebut dengan rank, maka basis ruang solusi itu disebut sebagai nulitas. Jadi, nulitas dari SPL di atas adalah 2. Oke. Terakhir ini ada beberapa latihan soal pada bab ruang vektor. Bisa kalian coba-coba sendiri untuk latihan. Oke. Ada 6 soal ya. Sekian akhir dari materi bab ruang vektor. Selamat mengulang kembali dan mencoba latihan-latihan soal yang ada. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.